Ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat wal afiah, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut pembahasan pada malam hari ini, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, karangan dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana di sini masih menjelaskan tentang sudah kelar kemarin terakhir, yaitu tentang hati-hati yang lalai, ya, macam-macam orang yang hatinya lalai. Di antara penyebab hati seseorang itu lalai. Sekarang qala al-musannifu rahimahullah wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ya, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Habib Abdul Haddad, ayyadakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Anna khairal qulub, ya, kata Habib Abdullah Al-Haddad di sini menyatakan ini masih pembahasan tentang hati. Ya, kemarin kita ngebahas tentang keras hati, hati yang lalai. Ya, ini masih membahas tentang urusan hati. Memang isinya semua tentang nasihat-nasihat, ya, tentang nasihat-nasihat agama kita. Jadi di sini masih membahas tentang yang namanya hati. Yang mana Habib Abdullah Haddad mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya hati, kata Habib Abdullah Haddad, dan hati yang paling dicintai nama Allah Subhanahu wa taala itu kayak gimana? Ya, jadi kita kalau pengen tahu hati yang baik itu kayak gimana dan hati yang disenangi nama Allah itu kayak gimana, ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka ana latifan, selama hati tersebut lembut atau hati yang lembut. Ya, hati yang lembut yaitu adalah hati yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lembut yaitu adalah hati yang paling baik. Kita kalau pengen tahu hati kita ini baik, hati seseorang itu baik, lihat bagaimana perilakunya dia, lihat bagaimana daripada sifatnya dia. Orang yang hatinya lembut udah pasti dicintain sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau udah dicinta sama Allah, udah minta apaan aja udah gampang, ya enggak? Urusan kita banyak, urusan dunia kita, urusan ibadah kita, buat ngejauhin maksiat susah banget, ya gak? Urusan dunia begini-gini aja seumpama gitu, ya minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dicintain itu gampang banget, ya, dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati yang lembut itu adalah orang yang bisa menjadikan hatinya itu lembut, itu bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita dulu, ya, salafun saleh kita, rata-rata para habaib itu kalau ada orang minta amaliyah tentang biar hati lembut, pasti dikasihnya amalan baca ya latif kayak gitu. Ya, dulu ana selama mondok di ana punya ma'had, ya, ana punya guru Abu Al Habib Ja'far, itu mengijazahkan ke semua santrinya, ya, baca setiap ba'da subuh, ya, habis subuh nih, habis sholat subuh terus wirid segala macam, itu habis itu baca ya latif 129 kali. Itu baca tuh, istiqomahin baca ya latif. Tujuannya, ya, faedahnya untuk ngelembutin hati, ya, untuk ngelembutin hati. Itu dulu guru-guru kita ngasih tahu kayak gitu buat penuntut ilmu, ya, buat santri-santri, supaya kalau orang hatinya lembut itu gampang menerima ilmu. Orang kalau hatinya lembut, ya, baik, itu gampang buat nerima nasihat. Ilmu tuh gampang masuk. Kan kemarin udah kita bahas tuh, ya kan? Orang sebaliknya, orang kalau hatinya keras, susah buat dapat nasihat. Mau nasihat sebersih apapun, sehebat apapun, ya, sedetail apapun, nggak bakalan masuk kalau orang udah hatinya keras, congkak, udah nggak mau dapat nasihat. Ya, keras hatinya, udah nggak mau dapat nasihat. Tapi kalau orang hatinya lembut, itu gampang buat masuk nasihat. Ketika ada nasihat itu bukan malah dijadikan emosi amarah, bukan, tapi dijadikan pelajaran. Oh iya, begini. Nah, ini kan yang nasihatin kan bukan ana sebenarnya, ya enggak, tapi Habib Abdullah Haddad.
Imam Al-Haddad. Kalau aneh kan cuma nyampein aja. Kayak gitu. Yang ngarang ini beliau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, nasihatin buat kita semuanya nih yang hidup di akhir zaman. Ya begitu. Tujuan Asrafun As-Solihin, tuan-tuan guru kita ngasih amaliyah biar hati lembut supaya biar kita gampang nerima ilmu. Nerima nasihat. Orang yang hatinya lembut itu akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lembut itu adalah ketahuan tuh hatinya baik. Ya, hati yang baik itu adalah lihat hatinya lembut apa ya enggak. Ya, makanya kata Nabi SAW, inna fil jasati mudghah. Di jasad ini, di setiap jasad manusia ini ada gumpalan daging. Iza salahat jasadu kulluh, wa iza fasadat jasadu kulluh. Ya, kalau gumpalan ini nih baik, semuanya baik. Ya, kalau gumpalan ini nih atau nih gumpalan daging nih baik, ya, semuanya baik. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Kalau gumpalan ini rusak nih, jelek, udah semuanya jelek. Apa ini gumpalan? Ala wahya al-qalb, hati. Ya, gumpalan ini hati. Hati kalau udah baik, insya Allah semua baik. Tapi kalau hati udah jelek, rusak, semuanya rusak. Ini bukan aneh yang ngomong, ini Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong kira-kira dusta apa kagak? Nabi benar, nggak pernah dusta, omongannya benar. Ini Nabi yang kasih nasihat. Makanya benerin hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu nggak ngelihat, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah nggak lihat badan kita, Allah nggak lihat rupa kita, Allah nggak lihat. Ya kita kalau dilihat dari badan, dari rupa lah, kita kalah ganteng sama orang Eropa, bener gak? Orang Barat, orang Eropa ganteng-ganteng semua. Ya, produk unggul, kagak ada yang gagal. Kita kan lain gitu kan. Ya, aneh nggak bilang ini ya, kita aneh juga berarti gitu kan. Kayak gitu. Kalau urusan ganteng, rupa lah, paras cakapan mereka semuanya. Jasad, fisik, gede-gedean mereka. Orang-orang Eropa, orang-orang Afrika tuh badannya gede-gede, kuat-kuat. Kalau kita kan gampang letoy. Ya enggak? Mereka kuat-kuat, badannya tinggi-tinggi, gede-gede. Nah, makanya kalau lagi ada umroh ataupun haji, coba dilihat, pasti paling kecil jamaah Indonesia. Gitu. Itu kalau untuk fisik, ya, ataupun rupa itu menang, mereka semua kita kalah. Tapi yang Allah lihat bukan itu. Nabi bilang yang Allah lihat bukan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat itu hati. Hati yang Allah lihat. Bagaimana hati? Hati itu yang bisa menjadikan seseorang itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai di sisi Allah, bernilai di sisi manusia. Udah gitu. Kadang ada orang yang emang dia parasnya bagus segala macam, belum tentu hatinya baik. Ataupun sebaliknya. Kita jangan lihat luarnya, kita jangan lihat covernya, jangan lihat luarnya. Kita lihat hatinya, bagaimana hatinya. Ya, makanya Nabi bilang kayak begitu. Hati ini benerin. Jangan sampai hati ini rusak. Ya, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati. Ya, kayaknya nanti bakalan dibahas juga penyakit hati, cuman nggak tahu di sebelah mana gitu. Ya, jangan sampai ada penyakit hati yang ada dalam diri kita. Ya kita walaupun ya kita manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Pasti penyakit hati itu ada di dalam diri kita. Ya, cuman masih kita nggak mau berusaha buat ngilangin. Kan kayak gitu. Dulu aneh pas nyantri nih, pernah ada satu temen aneh nanya sama ustadz aneh. Ustadz aneh bilang, Nabi itu begini. Ikutin Nabi. Ya, coba lihat tuh Nabi begini. Teman aneh nanya, Ustadz, Afwan, itu kan Nabi, Ustadz. Kalau kita makan orang biasa. Lalu kalau nggak mau ikut Nabi, ikut siapa ya? Gue tanya. Coba. Kalau lu nggak mau berusaha buat berubah, lu punya sifat jelek, lu mau ikut siapa ya? Itu Firaun tuh kagak mau berubah, dia punya sifat jelek. Giliran nyawanya udah di tenggorokan, baru mau mengucapkan kalimat syahadat. Sifat jeleknya apa? Angkuh, sombong. Pengennya nggak pernah mau ngalah, pengennya di atas terus. Wow, bilangnya ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhan yang tinggi, padahal dikerdil. Itu Firaun tuh. Setan, kita lihat iblis tuh, iblis itu mungkin bisa dikatakan lebih alim dari kita. Tapi dia salah. Dia pakai sifat sombong. Sifat sombong ini punya Allah. Kalau Allah sombong nggak apa-apa, wajar. Lah Allah sombong, siapa yang mau protes kira-kira?
Itu sifat, udah terserah Allah lah. Allah mau sombong, emang Allah bisa segalanya. Ya wajar begitu lah. Kalau kita sombong lah, kita mati. Jadi bangke, kita dikubur, jadi makanan cacing gitu. Ya, ntar keluar bahasa cacing nih aneh-aneh. Enggak, begitu. Iblis bisa kekal abadi di neraka karena punya sifat sombong. Kalau untuk ilmu ibadah lah, lamaan dia, jagoan dia. Malaikat kalah sama dia. Ibadahnya malaikat sama iblis nih, itu menangan iblis, hebatan iblis, ibadah. Alim, pinteran iblis. Cuman satu aja penyakitnya, sombong. Sombong. Hatinya nggak nerima, maunya di atas terus. Ya, salah dia, sifat Allah dia pakai, sifat kesombongan dia pakai. Ya, malaikat tunduk, makanya iblis kekal abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hati yang baik, hati yang dicintai Allah, yaitu adalah hati yang lembut. Wa naqiyan minal batil wa syukuk, dan hati yang bersih dari kebatilan. Bersih dari kebatilan dan keraguan. Maksud daripada kebatilan adalah penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati itu macam-macam. Ada penyakit zahir, luar nih, penyakit luar. Ada penyakit batin, penyakit hati. Ya, kibir, iri, dengki, hasad, ya, segala macam itu penyakit hati. Sombong, ya enggak. Ya, itu penyakit hati semuanya. Ya, orang yang dicintai nama Allah, orang yang hatinya lurus, baik, itu kosong hatinya daripada sifat-sifat yang buruk tersebut. Sifat-sifat hasad ataupun sifat-sifat dengki, segala macam deh penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati. Dan keraguan, sepi ataupun kosong daripada keraguan. Hatinya itu kosong daripada keraguan. Nggak ragu lagi sama Allah, nggak ragu lagi sama Rasulullah, nggak ragu lagi sama orang-orang yang dekat sama Allah, sama Rasulullah. Ini kita di akhir zaman sekarang lagi diadu domba nih. Ini kita lihat di sosial media itu, kita lagi diadu domba. Umat-umat yang pada awam-awam, orang-orang awam itu lagi dicekokin biar keyakinannya dia itu ngebelok. Biar dicekokin biar jauh dari orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Nih antum seumpama berteman sama orang itu ngajarin lu ngapain ngaji mulu, udah lu jangan taklim mulu, udah lu jangan gitu, apa sih yang lu dapat, seumpama gitu, ngajarin ente buat ngejauhin hal-hal yang baik. Itu orang di akhir zaman begitu. Ya enggak, ngajarin biar kita ragu sama hal-hal yang baik. Kita udah benar-benar ada di jalan baik, diajarin biar ragu. Nauzubillah. Tinggal bagaimana kitanya aja. Pinter-pinter nyari tempat, pinter-pinter nyari teman. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Ya. Orang yang hatinya masih ada keraguan kepada Allah, apalagi kepada alim ulama, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang dekat sama Nabi, yang udah jelas-jelas nyambung. Ya, segala-galanya nyambung, segala nasabnya nyambung, ilmunya nyambung, semuanya nyambung, keilmuannya nyambung semuanya. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai ragu sama para alim ulama, tuan-tuan guru kita. Itu kayak gitu, orang akhir zaman coba deh perhatiin deh. Ini kan sekarang di sosial media lagi diadu domba nih, umat diajarin buat ngebenci si Habib Fulan. Coba deh kita perhatiin. Kita kalau ngelihat sosok Habib yang difitnah itu nih, kita lihat ibadahnya kayak gimana, istiqomahnya kayak gimana. Kok bisa gitu? Ini ada orang bilang jelek-jelekin tentang ini ulama gitu. Kan kagak masuk akal gitu ya. Tapi kalau orang awam bisa percaya aja. Tapi kalau orang yang di dalam hatinya kuat, imannya kuat, dia taklim, dia ngaji, dia ngerti, dia dapat arahan ya dari ustadznya, dari kiainya, ya, dia nggak bakalan ragu sama godaan-godaan semacam godaan semacam itu. Wa'iyan lil haqqi wal hadi. Ya, dan dia juga dengar hati yang baik, hati yang lembut, hati yang dicintai oleh Allah Ta'ala, itu adalah dia dengar nasihat-nasihat. Dia dengar yang baik-baik aja, dipakai buat yang baik-baik, dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ani al-khair wa fil hadis, di dalam hadis dinyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-qulub arba'atun, hati itu ada 4 model. Hati ini ada 4 model.
Jadi kata Nabi SAW khusus banget nih untuk urusan hati ya. Nabi bilang itu hati ada 4 model. Yang pertama qalbun ajrad, hati yang bersih. Hati yang bersih fihi sirajun yadhar, yang mana hati bersih ini di dalamnya itu dipenuhi dengan sinar yang terang benderang. Hati yang bersih dipenuhi dengan sinar yang terang benderang. Fadzalika qalbul mu'min. Nah, hati yang semacam ini adalah hatinya orang-orang yang mukmin. Hati orang yang mukmin. Ya. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, apalagi saya bukan habib gitu. Ya berarti saya bukan orang mukmin. Enggak. Semua orang berhak bisa buat jadi orang mukmin. Bukan mesti jadi ustadz dulu baru jadi mukmin. Enggak. Boleh jadi yang megang mic di atas mimbar sama yang mustami, yang dengar di bawah, boleh jadi imannya, kemukminannya lebih hebat yang di bawah. Nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ulama biar jadi orang mukmin. Enggak. Mukmin itu bisa didapati oleh siapa aja orang muslim. Kalau udah mukmin, pasti dia muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Mukmin itu artinya orang beriman. Ya, kalau orang beriman udah pasti dia orang Islam, betul nggak? Orang Islam belum tentu beriman. Berapa banyak orang akhir zaman sekarang nih, dia agamanya Islam, di KTP Islam, tapi banyak syirik kepada Allah Ta'ala. Banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lebih membanggakan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memain-mainkan agama, ya, mainin agama, segala macam. Kalau udah mukmin udah pasti muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Ya, jadi mukmin itu bisa digapai dengan kita semuanya. Tergantung kemauan kita, tergantung giroh semangatnya kita. Ya, itu hati yang pertama. Ya, macam yang pertama yaitu adalah hati yang bersih, yang benar-benar terang, disinari dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hatinya orang mukmin. Kemudian yang kedua, wa qalbun aswad. Wa qalbun aswad, hati yang hitam. Hati yang hitam mankus, yang berpaling. Udahnya hitam berpaling lagi. Udahnya hatinya hitam berpaling. Ya, fadzalika qalbul kafir. Nah, hati yang kedua ini adalah hatinya orang kafir. Ya, orang kafir dia ngedusta pasti, ingkar. Kalau dia janji ingkar. Punya janji apa ya, dia ingkar aja deh. Main-mainin janji. Hati-hati, jangan sampai kita main-mainin janji. Munafik, sifatnya orang munafik, udah janji habis itu diingkar. Ya enggak? Wah, diumumin taklim, paling getol jawabnya. Kagak datang. Munafik enggak? Terus terang aneh. Kalau emang nggak mau hadir, mendingan nggak usah hadir sekalian. Kan kayak gitu. Nggak usah pakai ada kalimat siap hadir, siap insya Allah hadir. Mendingan yang kagak nyaut habis itu hadir. Itu baru top. Ini dia main-mainin agama. Dengan seenak jidatnya ngomong, wah siapa. Ya. Kalau udah janji ingkar deh. Siap mau hadir, insya Allah hadir. Hadirnya nggak tahu kemana. Intinya kayak gitu ya. Fadzalika qalbul munafik. Ini hatinya orang munafik. Yang ketiga ini adalah hatinya orang munafik. Wa qalbun, kemudian yang keempat, wa qalbun musfah. Hati yang bermuka dua. Nah, sama ini kayak yang ketiga kayaknya. Fihi imanun wa nifaq. Ya, hati tersebut ya kadang beriman, ya kadang nggak beriman, ya kadang munafik, ya kadang baik, kadang enggak. Ya, jadi ada 4 model macam. Yang pertama adalah hati yang bersih, ya, yang diterangi dengan cahayanya Allah Ta'ala. Itu adalah hatinya orang mukmin. Hati yang kedua yaitu adalah hati yang hitam, berpaling dari Allah, yaitu adalah hatinya orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah hati yang dia terikat dengan kulitnya, ataupun hati orang munafik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hati yang bermuka dua. Sama ya, hati munafik, hatinya orang munafik. Tinggal kita pilih aja. Ma'ul azab. Ya, perumpamaan keimanan itu seperti kayak tumbuhan yang kesiram sama air yang segar.
Tumbuhan kalau kita siram air kelihatannya kan seger ya. Nggak usah tumbuhan, buah aja ya, buah. Buah tuh kalau habis taruh di kulkas terus dikeluarin kan berembun gitu tuh, berair. Itu kan kelihatannya enak banget. Biar kata nih kadang kita kagak doyan nih sama itu buah. Tapi kalau keluar dari kulkas tuh enak kelihatannya. Padahal kita kagak doyan gitu. Seumpama nih ada apaan gitu yang kita kagak doyan. Tapi kelihatannya enak gitu kalau keluar dari kulkas. Begitu tumbuhan tuh. Ya kalau kesiram air ya yang seger itu kan dia numbuh. Ya enggak? Hati begitu. Hati kalau sering disirami dengan nasihat, dengan dicas iman kita ini sering dicas, ya itu seperti kayak tumbuhan yang disiramin dengan air yang segar. Dilihatnya enak. Dilihatnya enak. Hati kalau penuh dengan keimanan itu dilihatnya enak nih. Orang tuh kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan itu dilihatnya enak aja. Padahal nggak ngapa-ngapain. Kayak girang aja kalau ada dia. Enak aja dilihatnya gitu. Karena pengaruh. Hati itu pengaruh. Ya, pengaruh kepada diri kita. Ya, kalau orang itu hatinya beriman kepada Allah itu ngaruh. Ya, ngaruh. Kemudian masalul nifaq fihi masalul kurhah yamudhul qaih wassadid. Ya, dan perumpamaan munafik yaitu adalah seperti hati yang luka. Ya, seperti luka yang dipenuhi dengan darah dan nanah. Udah kagak ada enak-enak ya dilihatnya. Jijik aja bawaannya. Coba deh ente kalau di badan ente ada luka. Di situ ada nanahnya, ada darahnya. Itu ngeliatnya jijik. Di badan ente padahal di badan ente sendiri itu dilihatnya jijik. Begitu hal seperti itu. Kita nggak tahu mati kapan. Tapi kalau kita berusaha terus diri kita menjadikan diri kita jadi lebih baik lagi dari kemarin, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik kan gitu. Ya kan? Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Fa'iyul maddatain kata Habib Abdul Haddad. Tinggal kita pilih aja. Fa'iyul maddatain galabat. Tinggal kalian pilih aja yang mana yang kalian mau menangin. Ya, yang mana yang kalian menangin. Ya, yang menang dia yang akan membawa diri kalian. Ya, kalau yang baik menang, diri kalian akan dibawa ke hal yang baik. Terus akan baik. Tapi kalau yang nifak tadi, yang munafik itu menang, ya diri kalian akan terus seperti itu. Tinggal kita pilih aja, kita menangin yang mana. Ya, kita menangin yang mana. Qultu wa zahir anna hadzal qalb al-akhir wa safa qulub ahli taqlid wa tafrid min amatil muslimin. Kata Habib Abdul Haddad, tapi sifat hati yang keempat itu yang terakhir itu kebanyakan yang ada di orang-orang muslim sekarang. Ya. Hati yang keempat tadi apa? Kadang iman, kadang munafik, ya gitu, kadang-kadang ya, naik turun, yazid wa yankus. Itu ada di orang zaman sekarang. Ya, kebanyakan orang zaman sekarang itu kayak gitu imannya. Hatinya kadang iman, kadang enggak. Kadang naik, kadang turun. Fil hadis aidan, di dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwasanya innal iman yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sesungguhnya iman itu nampak di dalam hati seperti titikan putih. Seperti titik putih. Summa tazidu hatta yabyadul qalbu kulluh. Ya. Semakin iman itu kita tambahin, kita semakin bertambah iman, maka putih itu semakin gede. Titik putih semakin kita bertambah iman, itu titik putih semakin gede sehingga meliputi hati kita. Meliputi hati kita dan hati kita bersih, murni, putih, dipenuhi dengan cahaya iman. Kemudian wa innan nifaq yabdu fil qalbi nuqtatan sauda. Ya. Sifat munafik, sifat jelek itu di dalam hati juga ada titik namanya titik hitam. Titik hitam. Summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kullu. Semakin kita munafik, semakin kita jauh dari Allah, semakin kita maksiat, itu titik hitam makinan gede. Titik hitam itu makinan gede sehingga meliputi hati kita. Sehingga hati kita keseluruhannya hitam. Ya, sehingga hati kita keseluruhannya hitam. Orang yang beriman, semakin dia nambah imannya, semakin dia beriman terus, memperbaiki dirinya, maka semakin putih sehingga akan meliputi putih tersebut semuanya, dan umat muslimin semuanya diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yazidul iman wallahu a'lam bisawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.